Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma hdina waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai malam ini masih mengkaruniakan kepada kita berbagai macam karunia dan rahmatnya, dan tentunya salah satunya adalah taufik dari Allah yang senantiasa memudahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran sebagai hidangan bagi ruhaniyah kita, insyaallah. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal bagi kita yang akan kita tuai hasilnya insyaallah setelah perjumpaan kita dengannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat salam kita juga kita sampaikan untuk Nabi yang kita rindukan, untuk Nabi yang kita cintai, yang kita berusaha dalam hidup ini mengikuti jejak beliau, sunnahnya, manhajnya, dan semoga kita semua istiqamah insyaallah untuk itu, dan mudah-mudahan kita semua bersama beliau dikumpulkan oleh Allah di tempat tertinggi di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat-ayat kita yang lalu salah seorang dari dua pemuda yang bekerja di istana yang dipenjarakan oleh pihak kerajaan bersama Yusuf alaihissalam, ketika dia telah keluar ya dan kembali bertugas sebagai juru minum untuk kerajaan, saat raja mengutarakan mimpinya kepada para malak, pembesar-pembesar kerajaan atau pembantu-pembantu kerajaan, bertanya tentang mimpi beliau, di mana beliau bermimpi seperti sudah kita jelaskan, melihat sab'a baqaratin siman, sapi betina, 7 sapi betina yang memang gemuk, memakan 7 sapi yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin, dan juga 7 sumbulah ya, tangkai gandum yang khudrin, hijau, sedangkan lainnya ya bisat, dah kering. Nah, inilah yang ditengok oleh sang raja dalam tidurnya, sehingga dia meminta kepada para malaknya, kepada para pembesar-pembesar dan pembantu-pembantunya untuk berfatwa dalam hal mimpi tersebut. Nah, tapi seperti yang sudah kita jelaskan sekalian, para pembesar-pembesar tersebut hanya mengatakan adghathu ahlam, itu hanya bunga-bunga tidur saja.
Dan kami tidak mengetahui apa takbir yang seperti itu. Nah, inilah yang didengar ya salah seorang dari yang selamat ya setelah di penjara dia kembali bertugas di kerajaan. Dialah yang mendengar pembicaraan ini sehingga dia pun menyampaikan bahwa ada seorang yang pandai mentakwilkan mimpi karena dia sendiri telah berjumpa dengan orang tersebut, itulah dia Yusuf alaihissalam, dan dia juga telah mentakbirkan mimpi dia sendiri kepada Yusuf alaihissalam, dan itu juga lah yang membuatnya teringat kepada Yusuf di dalam penjara, yang sebelum keluar Yusuf padahal telah berpesan kepadanya ya untuk tidak melupakannya. Tapi syaitan melupakannya terhadap pesan Yusuf alaihissalam. Maka inilah ternyata jalan ya yang direncanakan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kembali teringat kepada Yusuf dan kebaikannya, dan dia pun diperintahkan oleh sang raja untuk menanyakan mimpi tersebut kepada Yusuf di dalam penjara. Dan dia lakukan tugas itu dengan amanah. Dan itu bisa kita tengok sekalian ya ketika dia menyampaikan mimpi sang raja itu kepada Yusuf alaihissalam, persis dengan kalimat ya raja saat mengungkapkan itu kepada para pembesarnya, yang dia mulai dengan ucapannya, Yusufu ayyuhas siddiq ya aftina, berfatwalah kepada kami, jelaskanlah kepada kami, fi sab'i baqaratin, tentang 7 sapi betina siman yang gemuk-gemuk. Persis seperti ungkapan raja, ya'kuluhunna sab'un ijad. Jadi dia tidak tambahi, dia tidak kurangi ya. Ustaz, tak ada suara Ustaz. Oke. Okey Ustaz. Oh, tiba-tiba. Jadi saya ulang balik, penyampaian pemuda tersebut tentang mimpi sang raja, di situ dia sangat amanah. Jadi apa yang diutarakan oleh raja tentang mimpinya, begitulah dia menyampaikan tanpa ditambahi dan dikurangi ya kepada Yusuf alaihissalam tentang mimpi itu. Itu bisa kita tengok dari ayat yang ke-46 itu, ya fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisan. Persis seperti ungkapan raja. Ini menunjukkan dia sangat amanah dan tentunya juga berhati-hati dalam hal mimpi. Ya, berhati-hati dalam hal mimpi karena kita katakan mimpi ini bahagian dari wahyu. Ya, bahagian dari wahyu. Kemudian dari ucapannya la'alli arji'u ilan nas. Dia di situ pakai kalimat mudah-mudahan aku. Dia tidak bisa pastikan. Ya,
bisa kembali kepada manusia. Nah, karena mimpi itu menyangkut seluruh manusia. La'allahum ya'lamun. Ya, la'allahum ya'lamun, mudah-mudahan mereka mengetahui takbir mimpi tersebut, atau mudah-mudahan mereka mengetahui tentang kepandaianmu dan kemuliaanmu wahai Yusuf. Kira-kira itu makna yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Qala, ayat kita malam ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Dalam qiraat lain da'ban. Bisa fathah tanya hamzahnya da'aba, bisa juga dengan sakinah baris mati da'ban. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalik sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Dalam qiraat lain wa fihi yu'sarun. Qala, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, langsung mentakbirkan mimpi yang disampaikan kepadanya oleh laki-laki tersebut tanpa mengungkit perihal dirinya terhadap laki-laki itu. Dan ini menunjukkan kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah kita tengok mulai dari awal surah tentang kisah beliau sampai di ayat kita malam ini, bahkan nanti setelah ini sekalian, ya, sangat terlihat bagi kita bagaimana kemuliaan akhlak Yusuf alaihissalam walau dalam keadaan terzalimi. Itu ya. Ini pun ketika disampaikan laki-laki tersebut ya tentang mimpi raja itu di hadapan Yusuf, langsung dia takbirkan tanpa dia ungkit dulu masalah ya keberadaan dia di di penjara, atau dia tidak tanyakan kepada laki-laki itu, kenapa engkau tidak sebutkan perihal aku di hadapan raja setelah engkau keluar sekian tahun yang lalu dari penjara ini, kan gitu. Tidak ada sama sekali diungkit oleh Yusuf alaihissalam. Bahkan pihak kerajaan yang memenjarakannya secara zalim pun, ya, itu dia tidak permasalahkan. Ya, dia tidak permasalahkan. Artinya mimpi raja yang memenjarakannya pun, ya, langsung dia takbirkan. Dia tidak mengatakan tidak, ya, hanya karena dia dipenjara oleh mereka dengan kezaliman. Dia tidak balas itu, tapi dia terangkan langsung takbir tersebut. Takbirnya apa? Tazra'una sab'a sinina da'aban. Jadi mimpi tersebut ya memerintahkan kalian agar kalian bertanam atau bercocok tanam selama 7 tahun, ya, lamanya seperti biasa, ya, da'aban, seperti biasanya kalian bercocok tanam. Ya, karena itu da'aban ai'adah, ya, bagaimana kalian kebiasaannya bercocok tanam, maka kalian lakukan itu selama 7 tahun berturut-turut. Atau da'ban, kalau kita dhammahkan hamzahnya sekalian, kata para ulama, mustamirran binasat. Maknanya terus menerus kalian lakukan itu dengan bersungguh-sungguh.
artinya bercocok tanam selama 7 tahun. Tazra'una sab'a sinina da'aban. Kalimat da'aban atau da'ban itu sama-sama kedua qiraat tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, di Ali Imran misalnya kada bi ali fir'auna. Kata Allah, kada bi ali fir'auna, seperti ya kebiasaan Fir'aun dan keluarganya. Gitu ya. Nah, dan ucapan Nabi kita sallallahu dalam sunnah, alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, hendaklah kalian berqiyamul lail di malam hari, salat. Baru kata Nabi, fa innahu da'bus salihin. Nah, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Baik, itu takbir dari mimpi sang raja tersebut yang melihat 7 lembu atau sapi betina yang gemuk. Fama hasattum fadharuh. Ya, maka apa yang kalian panen, hendaklah kalian biarkan ia di dalam bulirnya. Biarkan ya yang dipanen itu di setiap tahun dibiarkan tinggal di dalam bulirnya, tidak dikeluarkan dia dari bulirnya. Jadi dari tangkainya dibiarkan seperti itu di dalam tangkai. Kata para ulama supaya dia tidak rusak. Ya, supaya dia tidak rusak seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi apa yang kalian panen ya hasil dari bercocok tanamnya kalian selama 7 tahun itu, semuanya hasilnya kalian biarkan dia di dalam bulirnya. Illa qalilan mimma ta'kulun, ya kecuali sedikit saja ya dari apa yang memang kalian akan konsumsi, akan kalian makan. Jadi illa qalilan. Jadi sedikit saja dari hasil panen itu yang kalian buat untuk kalian makan. Sisanya simpan. Taruh di gudang kalau bahasa kita. Tapi bersama bulirnya sekalian. Jangan dikeluarkan dia dari bulirnya. Supaya tahan lama. Nah, itulah mimpi tentang 7 lembu dan 7 tangkai atau 7 bulir gandum tersebut yang masih hijau. Yang dari sini kita ketahui sekalian bahwa sebelum para pakar-pakar ekonomi ya sekarang ini berbicara tentang tentang khittah iktisadiyah, tentang perencanaan ekonomi, ternyata sudah terlebih dahulu Yusuf alaihissalam ya membicarakan ini di masa lalu. Dan inilah salah satu dalil kata para ulama bahwa az-zira'ah ya az-zira'ah pertanian atau bercocok tanam itu adalah asas iktisadiyah, merupakan salah satu kekuatan ekonomi sebuah negara. Ya, karena dia adalah merupakan keperluan pokok hidup manusia. Yang apabila negara tersebut mempunyai
ya kan, atau apabila satu negara tingkat pertaniannya tinggi, ya, maka ekonominya akan seimbang, tidak akan kelaparan masyarakatnya. Tapi bila ziraahnya, bercocok tanamnya sudah hilang, maka ini akan lemah. Mereka akan bersandar kepada impor dan sebagainya. Ya. Jadi Yusuf alaihissalam dalam mimpi tersebut, di mimpi sang raja tersebut, ternyata itulah takbirnya. Illa qalilan mimma ta'kulu. Kecuali sedikit dari hasil panen itu yang kalian untuk konsumsi. Tidak perlu kalian simpan dan kalian keluarkan dia dari bulirnya, tidak ada masalah. Tapi qalilan. Jangan berlebihan. Kemudian, thumma ya'ti min ba'di dzalik. Setelah itu, setelah 7 tahun, maka akan datanglah setelahnya 7 tahun juga syidadun. Ya. Akan datang setelahnya masa sulit. Ya. Akan datang setelahnya masa sulit yang lamanya juga 7. Ya, 7 tahun. Jadi 7 tahun masa subur, kemudian setelah itu datang 7 tahun masa kekeringan. Tidak ada cocok tanam di masa tersebut. Ya, thumma ya'ti min ba'di dzalika 7 syidad. Kemudian sesudah itu akan datang, maknanya setelah 7 tahun masa subur itu, 7 syidad, 7 tahun yang amat sulit. Syidadun dari kata syadid. Yakni 7 tahun kekeringan yang sangat sulit untuk dilewati atau dilalui oleh manusia saat itu. Maka karena itu, 7 syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Jadi 7 tahun yang amat sulit itu akan menghabiskan atau akan memakan gitu, apa yang kamu simpan, ya, untuk menghadapinya dari hasil tanaman atau panen kalian selama 7 tahun di musim subur tersebut. Jadi ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Ya, kecuali sedikit, ya, dari bibit gandum yang kamu simpan. Illa qalilan mimma tuhsinun. Jadi tidak semuanya, ya, pasokan makanan yang disimpan itu, ya, untuk dihabiskan, akan tetapi harus ada sedikit yang kalian tinggalkan dari bulir-bulir tersebut, ya, mimma tuhsinun. Ya, tujuannya tentunya untuk dipakai nanti yang sedikit itu, ya, bercocok tanam apabila kembali musim subur itu sudah seperti biasa. Jadi ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Jadi pasokan makanan yang disimpan dari hasil bumi mereka selama 7 tahun mereka bercocok tanam, itu dipakai untuk, ya, keperluan mereka selama 7 tahun di musim kering. Kalau di musim subur tadi hanya sedikit saja yang boleh mereka konsumsi, sisanya mereka simpan. Sedangkan
ketika masuk musim 7 tahun musim kering, masa sulit yang dilalui oleh manusia saat itu, hanya sedikit saja yang mereka tidak makan, ya. Nah, tetap ada yang harus mereka sisakan, sebab nanti ya sedikit dari yang mereka sisakan ini akan menjadi benih yang mereka akan tanam bila tiba masa subur kembali. Kira-kira begitulah sekalian secara garis besar takbir dari mimpi sang raja tersebut. Subhanallah. Jadi dari sini banyak pelajaran yang kita ambil sekalian, bahwa mempersiapkan bekal itu adalah satu keharusan, seperti yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Tidak semua dari hasil yang kita raih, begitu kita dapat, begitu masuk ke rekening kita langsung habis begitu saja tanpa kita siapkan, ya. Karena hidup ini berputar, ya. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah, terkadang kondisi memang lagi baik, tapi terkadang kondisi lagi susah, ya. Karena itu perlu kita melakukan perencanaan yang matang untuk masa depan kita, ya. Khususnya dalam masalah iktisadiyah, ini dalam masalah ekonomi. Jadi menabung itu adalah sesuatu yang sangat baik, ya. Menabung itu adalah sesuatu yang sangat baik. Mengelola uang ini memang kita harus pandai, ya. Ini kalau kita bicara tentang keluarga, ya, mengelola keuangan ini kita memang harus pandai. Bila kita tidak pandai, ini bisa berakibat buruk terhadap kita sendiri di masa-masa ketika tenaga sudah berkurang, ya kan, pemikiran kita pun sudah tidak lagi dibutuhkan atau diperlukan oleh orang lain, ya. Sehingga bila kita pandai menabung dan sebagainya, maka ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap kehidupan kita di masa tua kita, kira-kira demikian. Jadi thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Baik, berarti 7 masa subur, 7 ya musim kekeringan. Berarti 14 tahun. Ya, 14 tahun. 7 tahun masa bercocok tanam, kemudian akan mereka lalui 7 tahun masa sulit. Subhanallah. Baik, ada yang menarik dari ungkapan-ungkapan ulama kita di tafsir-tafsir mereka, Pak. Ya. Kata mereka memperhatikan tentang takbir mimpi yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam ini menunjukkan bahwa mimpi raja ini, ya, mimpi penguasa ini merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Mesir secara khusus saat itu. Ya, ini merupakan salah satu anugerah Allah. Karena kalau bukan penguasanya bermimpi seperti itu, ya, tentu mereka tidak akan bisa mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau panjang yang lamanya sekitar 7 tahun seperti dalam ayat ini kan. Baik. Jadi kata para ulama, boleh jadi ya raja bermimpi seperti itu, Pak, untuk kebaikan rakyatnya, itu disebabkan oleh sikap berlaku adilnya beliau kepada rakyat. Walau dia tidak mempercayai Allah serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
Tapi keadilannya selama ini dalam memimpin kerajaan itu ya menghasilkan kesejahteraan lahiriah tertinggi buat masyarakat Mesir saat itu. Jadi ini yang disebut dengan efek positif dari kebaikan. Ya, efek positif dari kebaikan. Sebagaimana ada nasib sial dari keburukan dan kejahatan yang kita lakukan, demikian juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ada efek positifnya. Kita rasakan atau tidak, itu ada. Nah, termasuklah bentuk keadilan sang raja tersebut, ya, dianugerahkan oleh Allah kepadanya mimpi, ya, yang takbirnya disampaikan oleh seorang nabi. Yang ini juga untuk maslahat Mesir saat itu yang bisa kita katakan masih kufur. Ya, masih kufur. Subhanallah. Jadi summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun atau yu'sarun dalam riwayat lain. Ya. Lalu setelah itu maknanya setelah berlalu masa 7 tahun ya yang keadaannya memang sulit dilalui oleh manusia saat itu karena kemarau yang memang tidak bisa bercocok tanam mereka pada saat itu, ya, setelah berlalu itu akan datanglah ya tahun yang padanya manusia yughathun nas, ya, diberi hujan, ya, dengan cukup tentunya. Bahkan kata Allah wa fihi ya'sirun, dan pada masa itu pun mereka akan kembali memeras hasil-hasil dari tanaman-tanaman mereka berupa buah dan sebagainya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun. Baik. Bila kita perhatikan ayat-ayat nih, Pak, ketika bicara tentang masa sulit, ya, 7 tahun masa sulit, Allah menyebutkannya dengan sab'a sinin. Ya kan? Sab'a sinin. Sab'un syidad. Pakai kalimat sanah. Sinina jamak dari sanah. Taib. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun. Jadi ada sanah, ada amun. Di antara para ulama ada yang mengatakan amun dengan sanah, ya, itu sama saja maknanya. Ya, sab'atu a'wam atau sab'u sanawat, artinya maknanya sama-sama 7 tahun. Tapi di antara para ulama, menurut istiqra' mereka kepada sebahagian ayat, biasanya kalau kalimat sanah, ya, yang maknanya juga tahun, Pak, ya, sanah wahidah 1 tahun, itu kata mereka menunjukkan tahun sulit. Sedangkan bila Al-Quran berkata amun, yang maknanya juga 1 tahun, itu adalah 1 tahun masa mudah. Itu kata sebahagian ulama perbedaan antara sanatun dengan amun, yang mana-mananya adalah menunjukkan 1 tahun. Tapi kalau sanah biasanya sulit, kalau amun itu biasanya masa kemudahan. Setahun yang penuh dengan kemudahan. Itu bisa kita tengok dari ayat ini. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun, kemudian akan datanglah 1 tahun setelah masa sulit 7 tahun itu, amun, tahun, fihi, di mana pada tahun tersebut yughathun nas, manusia disirami dengan hujan yang cukup, Pak. Jadi yughath itu dari kata ghaith. Ya, doa Nabi, Allahumma aghithna ghaithan mughitha. Ya, jadi ghaith itu adalah matar, hujan
tapi hujan yang membawa ya manfaat dan kebaikan setelah turunnya. Kebiasaannya kalau matar di dalam Al-Quran itu adalah hujan yang biasanya tidak membawa kebaikan, ya, tidak membawa kebaikan. Tapi kalau sudah dikatakan ghaith, ini adalah hujan yang bermaslahat kepada bumi, ya, bermaslahat kepada bumi, sehingga setelah turun hujan menyiram bumi yang maknanya ghaith, maka bumi pun akan mengeluarkan kebaikan-kebaikannya, hasil panen pun akan melimpah dan sebagainya. Wa fihi ya'sirun, dan pada tahun itu mereka kembali memeras, ya, memeras, ya'sirun, bisa memeras buah-buahan yang mereka dapatkan dari hasil panennya sehingga mereka konsumsi, ya, sebagai minuman segar, ya. Atau juga kata para ulama wa fihi ya'sirun, ya, wa fihi ya'sirun, juga pada tahun itu mereka akan memeras susu dari hewan ternak mereka, ya, yang juga untuk mereka konsumsi atau untuk mereka jual belikan, ya, wa fihi ya'sirun. Jadi singkatnya itulah dia takbir Yusuf alaihissalam terhadap mimpi penguasa tersebut. Yang itu disampaikan oleh laki-laki yang ditugaskan untuk menanyakan mimpi itu kepada Yusuf di hadapan orang ramai, ya, di dalam istana yang di sana ada raja, ya, di sana ada Al-Aziz, ya, perdana menteri kalau kita bilang, ditambah lagi penguasa-penguasa atau tokoh-tokoh kerajaan saat itu. Sehingga ketika mereka, kata para ulama, mendengarkan takbir mimpi raja itu, ya, yang disampaikan oleh laki-laki tadi, semua terkagum-kagum, ya, semua terkagum-kagum mendengarkan takbir tersebut. Sampai raja sendiri pun, ya, sangat terkagum mendengarkan cerita laki-laki tersebut, ya, akan takbir mimpinya. Atas dorongan itulah dia berkata kepada hulu balangnya, wa qalal maliku, maka sang raja pun berkata, u'tuni bih, ya, u'tuni bih, tolong kalian bawa dia kemari, kira-kira begitu, Pak. Walau kata para ulama u'tunu bih ini sedikit masih nampak sekalian kesombongan dalam ucapan ini. Biasalah raja, ya, bawa kalian dia kepadaku. Jadi masih nampak di sini bahasa-bahasa tidak santun, ya, dari penguasa tersebut. U'tuni bih, kalian datangkan dia kemari. Jadi ditugaskanlah salah seorang dari dari bawahannya untuk bertemu Yusuf di penjara, ya. Falamma ja'ahur rasul, subhanallah. Jadi manakala datanglah utusan tersebut untuk menemui Yusuf alaihissalam di dalam penjara, qala, Nabi Yusuf
alaihissalam ya, tidak tidak mengiyakan apa yang dimintakan oleh raja kepadanya. Artinya Yusuf tidak mau keluar. Bahkan dia mengatakan kepada utusan tersebut, qala irji' ila rabbik. Ya, irji' ila rabbik. Tolong engkau balik ke tuanmu. Tolong engkau balik ke tuan. Jadi ketika raja mengatakan bawa dia kemari. Karena raja ingin melihat Yusuf dan ingin mendengarkan langsung, kata para ulama, keterangan tentang takbir mimpinya. Ya, disampaikan oleh Yusuf secara langsung. Nah, tapi Yusuf berkata kepada utusan itu, irji' ila rabbi. Kembalilah kepada tuan, kepada raja yang mengutusmu. Apa kata Nabi? Fas'alhu ma balun niswah allati qatta'na aydiyahunna. Balik engkau ke tuan yang mengutusmu kepadaku, ya, dan tanyakan dia, fas'alhu. Tanyakan dia. Apa yang ditanya? Ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangan-tangannya? Subhanallah. Baik. Kenapa Yusuf enggan keluar dari penjara? Padahal raja telah mengutus utusan untuk membawanya keluar dari raja dan menuju istana. Bahkan Yusuf mengatakan kepada utusan itu, kau pulanglah, jumpai yang mengutusmu dan tanyakan kepada dia tentang keadaan para wanita, ya, atau wanita-wanita yang pernah memotong jari-jari mereka atau mengiris, menyayat-nyayat jari-jari mereka. Kata para ulama, Yusuf enggan keluar. Ya. Yusuf enggan keluar karena kata ulama-ulama kita dalam tafsir mereka, dia ingin bila keluar dari penjara itu, nama dia sudah bersih. Nama dia sudah diputihkan kalau istilah orang sekarang. Ya. Jadi dia tidak mau keluar dari penjara sebelum nama dia bersih. Itu satu. Yang kedua, ucapan beliau, ma balun niswah. Bagaimana keadaan wanita-wanita yang telah menyayat tangan-tangan mereka? Dia tidak mengatakan ma balu zaujatil ajiz atau imra'atil ajiz. Bagaimana keadaan istri dari Perdana Menteri yang karena dialah Yusuf alaihissalam di penjara. Dia tidak katakan begitu, Pak. Ya, dia tidak katakan seperti itu. Tapi Yusuf dengan akhlakul karimahnya yang sangat tinggi, dia bicara secara umum. Ma balun niswah. Ma balun niswah. Bagaimana keadaan wanita-wanita. Padahal yang berulah itu dulu satu. Bahkan istri raja itu, istri dari Perdana Menteri itu, ya, dia tidak termasuk wanita yang mengiris tangannya. Ya. Padahal dia penyebab itu semua. Nah, inilah tujuan Nabi Yusuf tidak mau keluar, ya, dan ini pula lah sebagai langkah ya pembersihan dirinya dari tuduhan yang
yang tidak sepantasnya dituduhkan kepadanya. Jadi ma balun niswah allati qatta'na aydiyahun. Itu pesan yang dimintakan oleh Nabi Yusuf kepada laki-laki utusan itu untuk disampaikan kepada raja tersebut. Inna rabbi bikaidihinna alimun. Sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku, bikaidihinna, tentang tipu daya para perempuan-perempuan tersebut, alimun, sangat maha tahu. Ya, inna rabbi bikaidihinna alimun. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutusku, yang mentadbir kehidupanku, bikaidihinna alimun, sungguh sangat tahu tentang tipu daya para wanita tersebut. Inilah singkatnya sekalian yang disampaikan oleh putusan kepada raja. Maka raja pun dengan cepat bertindak. Begitu kata ulama sekalian. Raja pun sangat cepat bertindak. Ya. Bahkan kata para ulama kita, raja sendiri secara langsung yang turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mengkelirkan fitnah ini, tanpa menyuruh siapapun. Dia yang turun tangan secara langsung. Makanya bisa kita tengok sekalian di ayat yang ke-51 ini. Qala, raja itu langsung berkata ketika dia dapat informasi dari laki-laki tersebut apa yang dimintakan oleh Yusuf kepadanya, langsung dia kumpulkan dengan segala para wanita-wanita di Mesir saat itu. Diundang ke istana. Termasuklah di sana hadir istri dari Perdana Menteri tersebut. Ya. Yang dialah semua biang keladi dari masalah ini. Begitu semua hadir wanita-wanita tersebut di istana, termasuklah istri sang Perdana Menteri, maka sang raja langsung berbicara kepada mereka, ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Bagaimana keadaan kalian? Kata para ulama, kalimat khatbun, Pak, yang maknanya bagaimana keadaan kalian. Kalimat ini kata para ulama dipakaikan untuk untuk kejadian yang tak biasa. Ya. Karena itu raja mengatakan ma khatbukun, bagaimana keadaan kalian? Jadi raja betul-betul bertanya kepada wanita-wanita tersebut. Bagaimanakah perkara kalian? Keadaan kalian? Idh rawattunna Yusufa an nafsih. Ya, ketika kalian menggoda Yusuf untuk mendudukkan dirinya kepada kalian. Baik. Dan di sini jelas sekali sekalian bahwa sang raja pun tidak tunjuk hidung kepada yang membuat dan membuat permasalahan ini. Itulah dia istri sang Perdana Menteri. Tapi dia umum bicara dengan wanita-wanita secara keseluruhan. Ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Semua
yang hadir dari wanita-wanita tersebut berkata di hadapan raja secara terus terang. Apa kata mereka? Qulna hasya lillah. Mereka berkata, maha sempurna Allah. Jadi lafzul jalalah ini, ya, ini adalah satu ucapan yang terbiasa mereka ucapkan, ya, di sela-sela pembicaraan mereka, Pak. Walaupun mereka tidak beriman saat itu kepada Allah. Nah, dan ini kata para ulama merupakan ajaran yang masih, ya, yang masih hidup dari apa yang ditinggalkan oleh para anbiya sebelum Yusuf alaihissalam. Jadi mereka mengatakan qulna hasya lillah, maha sempurna Allah, maha suci Allah, ma alimna alaihi min su. Ya subhanallah. Ya. Itulah menurut kesaksian semua wanita tersebut. Kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya, maknanya dari Yusuf alaihissalam. Itu ya, qulna hasya lillah, ma alimna alaihi min su. Kami tidak mengetahui sedikit pun ada keburukan pada dirinya. Apalagi keburukan yang dituduhkan kepadanya. Ya, apalagi keburukan yang dituduhkan kepadanya. Ma alimna alaihi min su. Setelah wanita-wanita tersebut memberikan kesaksian, ya, bahwa Yusuf adalah seorang yang mulia, ya, dan mereka tidak mengetahui ada keburukan pada dirinya. Melihat itu, ya, melihat itu, maka berterus teranglah istri sang Perdana Menteri yang memang hadir bersama istri-istri yang lain pada saat itu. Apa kata Allah? Qalat imra'atul aziz. Berkatalah istri sang Perdana Menteri tersebut. Apa kata beliau? Al-ana, sekarang, saat ini, hasal haqqu. Telah nyata satu kebenaran. Apa yang selama ini ditutup-tutupi, dah nampak jelas dah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi hasa maknanya zahara. Wadaha. Bada, kata para ulama. Maknanya jelas. Dah jelas dah. Siapa yang benar. Hasal haq. Dan siapa yang salah. Walau, ya, kita sudah tahu, ya, di awal kejadian ini para kerajaan pun sebenarnya sudah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bahkan suaminya sendiri sudah tahu bahwa Yusuf tidak bersalah. Tapi karena menjaga nama baik dan sebagainya, ternyata Yusuf juga lah yang mereka korbankan sehingga di penjara begitu lama. Ya, sehingga di penjara begitu lama. Jadi hasal haqqu, baru dia terus terang. Ana rawattuhu an nafsihi. Ana rawattuhu an nafsihi. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Bukan Yusuf. Subhanallah. Jadi bukan sebaliknya. Aku yang menggodanya, bukan dia yang menggoda. Dan bukan sampai di situ saja. Ya.
Dan bukan sampai di situ saja dia menyampaikan kebenaran menyangkut kepada Yusuf alaihissalam. Tapi apa kata beliau? Wa innahu laminas sadiqin. Nah, ini yang paling terpenting. Wa innahu laminas sadiqin. Dan sesungguhnya Yusuf termasuk dari golongan orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur. Artinya dalam ucapan tersebut Yusuf tidak bersalah. Nama dia bersih. Dia tidak menggoda wanita tersebut sebagaimana yang dituduhkan selama ini kepadanya. Begitulah mahalnya sebuah kejujuran sekalian kata para ulama. Ya. Kejujuran itu sekalipun terkadang pahit, tapi dia akan berbuah manis pada akhirnya. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu, dan hendaklah kalian ma'as sadiqin, bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal bar, yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, atau kama qala. Ya, sesungguhnya bersikap jujur itu ya yahdi ilal bir, akan membawa kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu akan mengantar kita kepada surga. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan atau kebohongan itu akan membawa kepada kedurhakaan, ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, atau kama qala sallallahu. Dan kedurhakaan itu ya akan membawa seseorang kepada neraka, nauzubillah. Ya. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, sebagai tambahan seperti yang sudah pernah kita pelajari di surah An-Nisa, ya, derajat orang-orang yang berlaku benar itu, orang-orang yang jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada makhluk, itu Allah tempatkan mereka di martabat yang kedua setelah martabat anbiya. Ayatnya di surah An-Nisa. Ya. Ulaika an'amallahu alaihim. Ya, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah dianugerahkan Allah nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari para nabi. Baru yang kedua, was-siddiqin, dan orang-orang yang berlaku benar, berlaku jujur. Maka kejujuran itu sekalipun pahit akan menyelamatkan kita, baik di dunia kita atau di akhirat. Ya, atau di akhirat. Kisah para sahabat yang tidak ikut dalam peperangan, peperangan yang tersulit, peperangan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang sahabat yang memang tidak ikut dalam peperangan tersebut, yang sudah kita jelaskan di surah Yunus, Bapak sekalian. Tetapi kejujuran mereka itu menyelamatkan mereka. Banyak di antara saat itu orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan, ya, dan mengungkapkan alasan-alasan bohong di hadapan Nabi SAW. Nah, adapun 3 sahabat tersebut, mereka berkata jujur. Mereka berkata jujur, walau risikonya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajak mereka bicara. Orang-orang menjauhi mereka, bahkan keluarga mereka pun menjauhi mereka sendiri. Tapi berkat kejujuran mereka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa untuk mereka. Jadi itulah para sekalian, wa innahu laminas sadiqin. Yusuf alaihissalam orang yang menjeratnya sendiri, ya, yang menyebut dan menjelaskan nama baiknya bahwa dia adalah dari golongan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Dia tidak bersalah, dia tidak menggoda saya sebagaimana yang dituduhkan selama ini kepadanya, tapi sayalah yang berulah. Kira-kira begitu. Baik. Yang terakhir untuk malam ini sekalian, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalika liya'lam. Dzalika liya'lam. Yang demikian itu. Ya, yang demikian itu. Agar dia, siapa dia di sini? Kata para ulama al-ajiz, suami dari wanita yang memfitnahnya. Itulah dia Perdana Menteri al-ajiz. Ya, yang demikian itu agar dia, si suami wanita tersebut, mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak pernah berkhianat di belakangnya. Ya, aku tidak pernah berkhianat di belakang. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Aku tidak pernah berkhianat di belakang. Dia telah membeliku, mengangkatku sebagai anak. Mereka besarkan aku dalam istana, serba berkecukupan. Bagaimana mungkin aku berkhianat di belakangnya? Ya, membina hubungan yang tidak baik dengan istrinya. Ya, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ya, wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meluluskan tipu daya dari orang-orang yang berkhianat. Subhanallah. Itu ucapan Yusuf alaihissalam. Ya, bahwa tipu daya atau pengkhianatan, ya, atau tipu daya dari orang-orang yang berkhianat itu tidak akan mulus, Pak. Cepat atau lambat, maka tipu daya daripada pengkhianat itu akan kelihatan, akan kenampaan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyetujuinya. Gitu ya. Cepat atau lambat, ya, akan tersingkap siapa yang berkhianat, siapa yang enggak. Nah, itu Pak sekalian. Cuman penempatan ayat yang ke-52 nih, Pak, di sesudah keterangan istri dari penguasa tersebut yang telah menyampaikan hakikat yang sebenarnya di hadapan sang raja, ini mengundang banyak pertanyaan para ulama. Sehingga ada yang mengatakan bahwa dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ini masih sambungan dari istri Perdana Menteri tersebut. Dzalika. Yang demikian itu. Yang demikian itu. Liya'lama, agar Yusuf tahu. Maksudnya yang demikian itu, kusampaikan kebenaran ini di hadapan kalian, wahai sang raja, gitu.
liya'lama, agar Yusuf tahu, anni lam akhunhu bil ghaibi, bahwa aku tidak melakukan pengkhianatan ya kepadanya bil ghaib, ya ketika dia sedang tidak ada di sini. Begitu sebagian ulama memahami ayat ini. Ya, dzalika liya'lama anni lam akhunhu. Jadi ini masih ucapan dari istri Perdana Menteri tersebut yang kira-kira maknanya jelaskan ini semua bahwa akulah yang bersalah, Yusuf tidak bersalah, dia benar, supaya Yusuf tahu liya'lama anni lam akhunhu, bahwa aku tidak mengkhianatinya bil ghaib, ya. Karena ghaib di sini maksudnya Yusuf tidak ada di istana karena dia masih di penjara sana. Ya, saat wanita-wanita itu dikumpulkan sang raja, Yusuf masih berada di penjara. Memang dia tidak mau keluar karena memang itu tujuannya, agar nama dia bersih, kan begitu. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Nah, cuman ini yang menjadi masalah penghujung ayat nih. Ya, dan sesungguhnya bahwasanya Allah tidak akan pernah memuluskan, ya kan, tipu daya dari orang-orang yang pengkhianat. Nah, ucapan ini tidak patut dan tidak layak ya untuk seorang istri raja Perdana Menteri tersebut. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ini adalah ucapan Yusuf alaihissalam, bukan ucapan dari wanita tersebut, wallahu a'lam. Akan tetapi bila ini ucapan Yusuf, Bapak sekalian, kan kita tahu Yusuf di penjara, Pak. Kapan dia ungkapkan ini? Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi dan selain beliau rahimahullahu jami'an ya mengatakan bahwa setelah ya setelah sang raja mengetahui hakikat sebenarnya dan keterus-terangan dari istri Perdana Menteri itu bahwa dialah yang bersalah, ya kata Al-Imam Al-Qurtubi dan selainnya, maka laki-laki tadi yang diutus untuk menemui Yusuf agar membawanya keluar dari penjara menuju istana, ya dia sampaikan semua kejadian ini ya kepada Yusuf di penjara, ya, bahwa namamu sudah baik, engkau sudah bersih, ya, sang wanita yang menjebakmu sudah terus terang, bahkan sudah membersihkan nama baikmu di hadapan raja. Maka Yusuf berkata, dzalika liya'lama, itu semua agar si suaminya itu ya tahu bahwa aku ini tidak pernah berkhianat di belakangnya, merusak keluarganya dan sebagainya. Ya, inilah ungkapan-ungkapan ulama kita sekalian. Mudah-mudahan insyaallah ya bisa ayat-ayat ini menyenangkan batin kita sekalian, dan banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah ini. Ya, tentunya pelajaran berharga yang saya sampaikan tadi bagi kita semua sekalian, bahwa kejujuran itu akan menyelamatkan kita kapanpun sekalipun dia pahit. Ya, sedangkan kebohongan, kedustaan, bila nampak secara jelas, ya menyelamatkan seseorang itu hanya sebentar. Ya, hanya sebentar, cepat atau lambat. Pengkhianatan, kebohongan itu akan terbuka, akan tersingkap pada akhirnya, dan akan membuat seseorang terjerembab kepada malu, hina, dan terus-menerus dihantui kesalahan. Makanya kita berusaha selalu berkata jujur, bersikap jujur, zahir dan batin kita. Wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghindar kita kepada perbuatan dusta, ya, ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, dia bilang bahwa an-nasu yanqasimu ila qismain. Manusia itu dibagi kepada dua golongan.
Shadiq, jujur, benar, wa munafik, dan munafik. Begitu Ibnu Qayyim membagi manusia dalam kitabnya. Jujur dan munafik. Karena berkhianat, berkata bohong, itu adalah ulah orang-orang munafik sekalian. Ya. Yauma yanfa'us shadiqina sidqahum, kata Allah. Nanti pada hari kiamat akan bermanfaatlah bagi orang-orang yang jujur itu sidqahum, kejujuran mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua insyaallah digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang jujur, dan semoga kita semua insyaallah diberikan taufik agar selalu bersikap jujur baik dalam perkataan dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak sekalian untuk malam ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi nur bagi kita ayat yang kita pelajari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Dan saya malam ini mohon maaf tidak tidak ada dulu tanya jawab ya. Sebab ada sedikit urusan anak yang harus saya selesaikan. Kebetulan hari janji jam 10 beliau dengan seseorang, saya mau antar. Jadi minta maaf malam ini ditangguhkan dulu pertanyaannya. Barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Dan kita sudahi kajian kita ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.